Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada materi kita pada hari ini. Pada hari ini siapa yang nggak hadir ya, anak-anak ibu sekalian? Tidak ada, Bu. Oh, baiklah. Ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sejenak ya. Pada anak ibu Ilham, bisa bantu ibu untuk memandu doa? Ilham tuh Bu Ilham. Ya, anak ibu Ilham, bisa bantu ibu? Mana? Nggak ada orangnya. Oh, ya udah kalau kayak gitu. Pada anak ibu Aulia bisa bantu ibu untuk memandu doanya, Nak? Bisa, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya Nak Aulia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya pada anak-anak Ibu sekalian, mengapa kita sebagai manusia ini perlu untuk melakukan pernapasan? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Siapa itu? Nur Hidayah, Bu. Oh ya, silakan Nak. Jadi kita manusia sebagai makhluk hidup sangat perlu untuk bernapas. Kenapa? Karena manusia itu perlu mendapatkan oksigen, yang mana oksigen ini diperlukan dalam metabolisme untuk mengubah zat makanan menjadi energi, dan nantinya energi ini akan diperlukan dalam aktivitas dan kehidupan. Serta kita perlu mengeluarkan karbon dioksida agar tidak mengganggu sistem kerja tubuh, dan agar oksigen dapat menempati ruang pada paru-paru. Sekian Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih anakku. Ya betul, kita ini sebagai manusia kan perlu untuk melakukan proses pernapasan, perlu bernapas karena dengan bernapas kita bisa bertahan hidup. Segala aktivitas kita, baik yaitu bernapas, baik yaitu menggerakkan tangan kita misalnya, kita perlu bernapas juga kan. Nah, jadi setelah nanti kita mempelajari materi kita ini, Ibu harapkan pada anak-anak Ibu semuanya bisa mengetahui organ dan fungsi pada sistem pernapasan manusia. Lalu sekarang Ibu mau tanya lagi. Sebentar ya. Ibu mau tanya pada anak-anak Ibu sekalian, apa perbedaan dari pernapasan dengan bernapas? Ayo, siapa yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Ayo, nggak ada yang bisa jawab ini. Boleh saya, Bu?
siapa ini? Dayah lagi. Kawan Iya, yang Bu. lain nggak bisa jawab, Nak. Oh ya udah, silahkan Nak. Jadi bernapas itu ialah proses pertukaran gas antara makhluk hidup atau organisme dengan lingkungan. Yang mana gas yang ditukar itu ialah gas oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan pernapasan itu proses keluar masuk udara ke dalam ke dalam dan keluar pada paru-paru. Nah, ya betul sekali jawabannya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi kita ya. Yang mana materi kita pada hari ini yaitu tentang organ dan fungsi sel pada sistem respirasi atau pernapasan. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu mau bagi kelompok dulu. Yang hadir pada pertemuan kali ini berapa orang ya, Nak? Cuma 14 orang ya? Iya, Bu. 14 orang. Oh yaudah, yang 14 orang ini Ibu mau bagi jadi 3 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang, tapi kelompok 3 nanti ada yang ini 4 orang ya. Tolong dicatat ya, Nak. Kelompok 3-nya jadi inilah ya kan. Jadi 3 orang. Iya kan, betulnya yang Ibu bilang? Tolong dicatat, Nak, yang sekretarisnya. Kelompok 1, Muhammad Fadil, Rizky Amalia Sam, Agustriana, Alpi Sahri, sama 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1-nya 4 orang aja. Yang kelompok 2-nya dari Audina Rabita, Ilham Ramadan, Maufira Mutia, sama Nur Hidayah. Baru kelompok 3-nya dari Rizky Adina Harahap, Rizky Ulandari, Aulia, sama Wina Ulfa ya. Jadi nanti tugas kalian per kelompok kan, Ibu minta kalian itu mendiskusikan apa saja yang menjadi ini fungsi dari masing-masing sistem organ pernapasan. Posternya udah Ibu file posternya udah Ibu share sama kawannya. Tolong Nak, file posternya dibagi, di-share juga, di-share ya sama kawan-kawannya yang lain ya, Nak, bantu Ibu. Baiklah, kita masuk ke materinya. Fadil, slide yang pertama tadi coba ulang. Fadil, slide yang tadi ulang. Nah, materi kita pada hari ini kan tadi kalian udah tahu kan apa itu pernapasan, bagaimana itu yang bernapas. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke proses respirasinya, yang mana proses respirasinya ini ada 2. Yang pertama secara aerob, yang kedua secara anaerob. Yang mana proses respirasi ini secara aerob merupakan pemecahan molekul dengan menggunakan oksigen.
bisa dilihat ya anak-anak semuanya, ininya reaksi pemecahan molekulnya pada proses respirasi aerob. Nah, pada proses respirasi anaerob ini terjadi pemecahan molekul yang tidak sempurna karena masih dihasilkan zat organik sehingga energinya belum terbebaskan semua. Nah, bisa dilihat kan Nak di slide PPT-nya ini reaksi pemecahan molekulnya. Slide selanjutnya, Fadil. Nah, selanjutnya proses respirasi ini dapat berlangsung dalam 3 tahapan. Yang pertama, glikolisis, yang kedua, siklus Krebs, yang ketiga, rantai transport elektron. Nah, pada proses glikolisis ini terjadi pengubahan dari glukosa menjadi asam piruvat. Lalu pada siklus Krebs ini juga merupakan rangkaian yang akan mengubah asetil-CoA menjadi CO2 dengan melalui proses oksidasi. Sedangkan pada tahapan rantai transport elektron terjadi di dalam mitokondria yang banyak menghasilkan ATP. Reaksinya ini menghasilkan ATP yang akan melibatkan sistem elektron pembawa. Nah, pada reaksi ini yang paling berperan adalah NADH, FADH, dan molekul khusus dalam respirasi antara lain seperti koenzim A, flavoprotein, dan sitokrom. Slide selanjutnya, Fadil. Nah, adapun ini organ dan fungsi pernapasan pada manusia itu dimulai dari yang pertama itu hidung, yang mana hidung ini merupakan alat pernapasan yang terletak di luar yang mana laring ini disusun atas tulang rawan epiglotis, tulang rawan tiroid, tulang rawan krikoid, tulang rawan eritenoid, baru tulang rawan cuneiformis, dan tulang rawan cornoculatum. Next, Fadil. Organ yang selanjutnya yaitu trakea. Yang mana trakea ini berada di daerah leher kita yang disusun atas tulang rawan yang berbentuk seperti cincin dengan panjang kurang lebih 10 cm. Organ selanjutnya yaitu bronkus. Yang mana bronkus ini tersusun atas percabangan yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Yang mana letak bronkus kanan dan kiri agak berbeda. Bronkus kanan lebih vertikal daripada bronkus yang kiri. Next, Fadil. Nah, organ terakhir yaitu paru-paru. Yang mana paru-paru ini tersusun atas 2 bagian, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan ini berukuran lebih besar daripada paru-paru kiri. Berat dari paru-paru kanan ini sekitar 620 gram. 10 gram. Fadil, next.
Nah, selanjutnya proses pernapasan manusia, yang mana proses pernapasan manusia ini berlangsung ada dua. Yang pertama itu inspirasi dan ekspirasi. Yang mana proses inspirasi ini yaitu bila otot diafragma kita berkontraksi, maka dia yang pada waktu inspirasi maksimum, otot antar tulang rusuk akan berkontraksasi sehingga tulang rusuk ini akan terangkat. Keadaan ini akan menambah besarnya rongga dada. Mendatarnya diafragma dan terangkatnya tulang rusuk akan menyebabkan rongga dada bertambah besar yang diikuti dengan mengembangnya paru-paru sehingga udara akan masuk melalui hidung. Nah, sedangkan proses inspirasi yaitu bila otot-otot dinding diafragma mengendur dan ditekan ke atas oleh organ perut, maka tulang rusuk kembali ke posisi semula. Sehingga rongga dada akan menyempit. Akibatnya udara dapat terdorong keluar menuju paru-paru. Sekian untuk materi kita pada hari ini. Tadi kan Ibu udah bagi kelompok kan? Tugas yang tadi udah sudah cukup ya. Dari anak-anak Ibu, ada yang bisa memberikan menarik kesimpulan dari materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini? Doni, Bu. Bisa, Bu. Doni. Si Wulan lah dulu coba. Rizky Wulan dari coba yang kamu pahami aja. Terdiri dari beberapa proses, yaitu dari hidung masuk ke faring, terus itu masuk ke bronkus, bronchiolus, dan akhirnya di alveolus yang akan nanti dikeluarkan lagi melalui udara. Yang tersebut adalah sangat penting bagi kehidupan manusia.
wabarakatuh. Ya, baiklah. Baik, Bu. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, eh, ada baiknya kita tutup dengan doa kafaratul mazali. Bisa bantu pandu, Nak? Apa doanya? Izin Bu. Yang lain aja. Saya sedang mamnu. Akhiri berdoa masing-masing ya, berdoa selesai. Sekian ya pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.